Ya, tibalah saatnya kami Loknews TV sekarang berada di UIN Saizu atau Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk melanjutkan laporan kami yang sedang membersamai santri Mahat Al-Zaitun. Karena mereka saat ini belajar di masyarakat. Dan bila itu adalah santri Mahat Al-Zaitun dalam belajar di masyarakat, mereka mengaplikasikan apa yang mereka dapat di Mahat Al-Zaitun. Setelah tadi dari Kelenteng Hok Tek Bio di Sokaraja, kemudian kami ke Museum Wayang Banyumas, dan ini adalah destinasi terakhir kami untuk melaporkan kepada Anda di UIN Saizu atau Saifuddin Zuhri Purwokerto. Karena mereka, santri Mahat Al-Zaitun, akan berlomba atau festival karawitan di UIN Saizu ini sampai nanti malam. Jadi tetap di Loknews TV karena kami akan terus melaporkan kegiatan-kegiatan belajar di masyarakat. Itulah yang diajarkan atau tunjuk ajar dari Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang. Bagaimana menanamkan sisi dari pembelajaran di masyarakat itu sendiri. Ijazah itu adanya di masyarakat. Assalamualaikum, Merdeka, Amitopo. Saya masih di Kelenteng Hok Tek Bio, Sokaraja, dan bersama saya ada Biokong Budi. Biokong itu apa sih, Logers? Biokong itu adalah kalau di Islam namanya merbot, atau Biokong Budi ini adalah yang menjaga, yang merawat, yang membersihkan Kelenteng Hok Tek Bio Sokaraja. Tadi saya excited banget, Logers, ketika beliau menjelaskan tentang Kelenteng Hok Tek Bio ini, dan sangat fasih ketika membaca surat Al-Ikhlas. Biokong, Ya, tadi fasih banget Biokong membacakan surat Al-Ikhlas, ya. Itu gimana cara menjaga kefasihan itu? Terus Biokong Budi kan yang menjaga kelenteng ini, ya. Terus nanti sekalian dijawab bagaimana kesan Biokong ketika santri-santri dari Mahat Al-Zaitun hadir di kelenteng ini. Silakan Biokong. ya, pesan saya terima kasih atas kunjungannya, bahwa setiap kita atau setiap orang yang beragama wajib mengenal yang namanya tempat-tempat ibadah atau tempat agama lain. Contoh dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, lita arafu, saling mengenal, saling menghormatin, dan saling memahami. Seperti itu, lita arafu. Ya, terus hari ini Biokong kedatangan santri-santri Mahat Al-Zaitun dari Indramayu. Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang mengatakan toleransi, perdamaian itu di atas segalanya. Mari kita bicara Indonesia. Bagaimana menurut Biokong Budi tentang hal tersebut? Kebenaran kalau di sini ini setiap ada momen-momen khusus. Biasanya kalau di kelenteng ini ada yang namanya Imlek, kita dijaga yang namanya ormas atau umat lain yang beragama non-Buddha. Nah, sedangkan kalau udah menjalani Imlek, menjalani event atau hari raya tertentu, kita juga saling menjaga agama orang lain. Dalam arti kita menjaga, melayani, seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, jadi ketika Biokong Budi yang menjaga merawat kelenteng Hok Tek Bio Sokaraja ini pun memahami bahwa toleransi dan perdamaian itu di atas segalanya. Maka Syekh Zaitun, Syekh Panji Gumilang mengatakan, bicaralah
Indonesia, bukan atas nama agama. Salam budaya, seni karawitan Mahat Az-Zaitun, purnama dari Asia Tenggara. Salam sehat, cerdas, manusiawi. Merdeka! Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Sugeng rawuh di Museum Wayang Banyumas. Di belakang saya sayup-sayup terdengar suara gendang yang dialunkan maksud saya oleh para penggendang yang ada di Museum Wayang Banyumas. Setelah tadi kita dari Kelenteng Hoktekbyo Sokaraja, kemudian studi toleransi, budaya dan perdamaian, santri Mahat Az-Zaitun yang sedang belajar di masyarakat bagaimana menerapkan apa yang telah didapatkan dari pendidikan di Mahat Az-Zaitun. Dan mereka menyebut, Mahat Az-Zaitun menyebut adalah pembelajaran di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami tim seni karawitan Mahat Az-Zaitun purnama dari Asia Tenggara akan menampilkan gending Trisi Banyumasan. Selamat menyaksikan. Merdeka! Betanapa tatoane dipun tetuti apa nggak ada yang bisa menyelenggarakan, mengajak, membina, ya, mengajarkan. Tadi para santri Mahat Az-Zaitun yang tergabung dalam Sekar Maz, seni karawitan Mahat Az-Zaitun. Siapa sih sebenarnya yang mendidik? Salah satunya Mas Hartono. Assalamualaikum merdeka. Merdeka. Os. Wih, salam komando dulu. Keren. Siap, Sukses. Insyaallah. Ini apa resepnya apa selain dari tunjuk ajar Syekh Mahat Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang, apalagi yang bikin resep sehingga anak-anak Az-Zaitun mampu berbicara di Purwokerto? Baik. Sinian dikit, Mas. Oke. Ya, sip. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama tentunya arahan dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Terima kasih Syekh
telah mengajarkan kami budaya yang luar biasa yang adiluhung ini. Sejak tahun 2005 saya melatih santri, itu belum pernah mengajak santri untuk mengikuti kegiatan di luar, ya, di bawah Komite Olahraga Seni Mahat Az-Zaitun Kosmas. Itu belum pernah cabang seni karawitan itu mengikuti kegiatan di luar. Sejak tahun 2005 ini impian yang sangat lama sekali. Tetapi melalui tunjuk ajar saya pada tahun 2024 ini, selama 19 tahun kami menunggu, kami punya kesempatan. Kesempatan apa? Saya selalu mengajarkan kepada kami pelatih-pelatih di cabang karawitan, didik santri dengan santun, dengan karawitan, dengan budaya, karena dengan di dalam seni, ya? Dengan seni. Oke. Ya. Kemudian ada beberapa masa ketika santri belajar di masyarakat, manfaatkan masa itu untuk mengambil, mencari, dan mendapatkan ilmu. Kemudian implementasikan di Az-Zaitun. Karenanya saya sangat bersyukur sekali dengan motivasi yang sudah hampir 19 tahun ini. Pada tahun 2024 ini, saya dan teman-teman pelatih berhasil ya meyakinkan kepada para santri yang mengikuti seni cabang karawitan ini untuk mengikuti sebuah kegiatan. Ya, ini yang motivasi kami untuk membawa santri untuk tampil, berani tampil di depan masyarakat umum yang notabene-nya adalah memiliki budaya dan kultur yang berbeda. Ini luar biasa sekali. Demikian. Ya, kalau ingin mengucapkan terima kasihnya selain kepada Syekh Az-Zaitun Panji Gumilang, siapa lagi para pelatih yang ingin Mas Hartono ucapkan terima kasihnya? Baik, tentunya selain yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, yang berhormat Ketua Yayasan yang selalu mensupport kami, ya, karena Kosmas ini di bawah Yayasan Pesantren Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, luar biasa. Terima kasih. Kemudian yang kedua kepada Kosmas tentunya, Komite Olahraga dan Seni Mahat Az-Zaitun, dan para pelatih yang siap bertungkus lumus, ya, tanpa ada kenal lelah melatih para anak didik. Bayangkan sejak tahun 2005 kami melatih, mereka sangat konsisten untuk melatih para peserta didik, dalam hal ini adalah cabang seni karawitan. Itu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tadi telah membantu kami, mensupport kami, termasuk teman-teman sahabat-sahabat yang ada di Purwokerto ini. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Ya, tadi Mas Hartono disebut oleh para kalau murid kalau karawitan mereka tuh disebutnya apa? Apa? Tidak ada. Tidak Abi ada. saja, Abi atau Bapak saja. Oh enggak, anak-anaknya disebut siapa tuh? Pemain-pemain tadi karawitan. Nayaga. Tadi disampaikan oleh para nayaga ucapan terima kasih. Terus mereka minta maaf katanya kalau selama ini mereka kurang disiplin atau apa, bagaimana tanggapannya? Ini luar biasa. Ya. Karena anak-anak itu saya perlakukan seperti anak sendiri, ya. Karena pesan saya bahwa sebagaimana kemarin Hari Guru Nasional, saya menyampaikan bahwa guru itu ya seluruhnya sivitas, ya, termasuk di dalamnya ya guru, eksponen, saya sendiri, kemudian karyawan, sivitas. Dalam hal ini saya sebagai karyawan yang tentunya sebagai guru. Jadi saya pun memperlakukan para santri yang berlatih karawitan ini sebagaimana anak-anak kami. Sesekali memang saya sedikit galak karena basic saya, ya kan. Kemudian juga sekali waktu saya bercanda dengan mereka. Jadi betul-betul mereka betul dekat, sehingga pesan-pesan yang dari saya melalui yang amat berhormat saya, melalui saya ke karawitan, kemudian saya sampaikan kepada anak-anak itu sampai betul-betul bahwa karawitan ini yang berasal dari kata rawit, lembut, santun, ya, ini dapat. Nah, ini yang akhirnya mungkin yang disampaikan oleh para anak-anak itu tidak ada, itu mereka sudah perfect. Saya sangat support, saya sangat apresiasi kepada mereka. Ini pertama kali, luar biasa. Oke. Terakhir, ketika saat ini ada di Purwokerto, Baik. terus nextnya Sekarmas mau dibawa kemana? Atau silahkan diajukan ke yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Panji Gumilang. Terima kasih. Jadi sebagaimana arahan saya beberapa waktu yang lalu, mungkin lah baru kali ini setelah beberapa tahun belum pernah anak-anak karawitan mengikuti kegiatan di luar. Tetapi mungkin ya cita-cita kami
merespon apa yang disampaikan Syekh bahwa kita akan mengikuti sebuah kegiatan mungkin yang akan lebih besar tetapi diselenggarakan di Al-Zaitun. Ya, kita ingin menyelenggarakan, kita sebagai panitianya, kita sebagai penerima tamunya. Jadi bukan lagi keluar. Ya, kalau perlu kita akan undang seluruh para seniman-seniman, pemerhati seni budaya karawitan se-Indonesia jika perlu seperti itu. Dan saya dan tim tentunya akan siap jika diberikan amanah oleh Syekh, dan kemudian tentunya kami akan mengkonsep sedemikian rupa supaya impian kami ini, ya, bagian dari respon kepada arahan Syekh, kami siap. Oke. Ya, terima kasih Mas Hartono. Dan kami atas nama Logis TV pun mengucapkan terima kasih karena telah mendidik generasi Mahat Al-Zaitun sehingga tampil di Purwokerto. Tetap di Logis TV, bukan yang lain dengan saya Nasution dan Mas Hartono. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Ya, Assalamualaikum, merdeka. Sebelah saya ada Kang Warto, pembina UKM Karawitan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri atau UIN Saizu Purwokerto. Tadi saya melihat, mendengar ya, bahwa ketika UIN Saizu mengadakan festival karawitan atau gebiar budaya 2024 Suara Straung Lestari. Saya akan tanya, kok bisa sih di UIN Saizu diadakan festival karawitan? Kang Warto. Oke, UIN Saizu merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang ada di bawah Kemenak yang memiliki konsen pelestarian budaya. Salah satunya adalah budaya Jawa, budaya Banyumasan, bentuk kesenian di sini yang adiluhung, warisan dari Wali Songo, warisan leluhur kita harus kita lestarikan. Maka UIN Saizu ambil bagian untuk berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan ini, gitu. Ya, tadi kita sempat ngobrol ya bahwa ketika UIN Saizu mengambil karawitan ini sebagai dakwahnya, Iya, kan banyak seni-seni lain yang mungkin juga beririsan dengan budaya Islam. iya. Dan ini tadi kita sama-sama dengar ada karawitan tradisional kontemporer. Ya. Itu asik banget didandangkan. Ya, betul. Gimana Kang Warto bisa menjelaskan ini? Oke, jadi memang karawitan ini tidak lepas dari dakwah gitu ya, tidak lepas dari dakwah karena memang dulunya awalnya ini karawitan gamelan adalah digunakan oleh Wali Songo untuk menggerakkan masyarakat, menggerakkan warga, mengumpulkan warga, dikasih hiburan. Nah, di sela-sela hiburan itulah kemudian Wali Songo menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Selain itu juga dari liriknya, lagunya, nah itu juga mengandung pesan-pesan dakwah, mengandung pesan-pesan moral yang sangat bermanfaat untuk membangun karakter masyarakat, seperti itu. Total anggota UKM Karawitan UIN Saizu sudah ada berapa? Untuk saat ini kita total ada 85-an. Range usianya? Range usia di usia kuliah dari semester 1 sampai semester 10 itu ada. Kita di usia 19 sampai 23-an tahun lah. Oke. Anak-anak muda semua. Anak muda. Iya. Mereka anak muda. Terus pesan atau pernah disampaikan apa ke Kang Warto bahwa Kang, saya ikutan dong walaupun saya anak muda, saya pengen belajar seni karawitan atau bagaimana? Jadi di sini kita pakai sistem rekrutmen gitu ya. Kita rekrut, kita adakan rekrutmen setiap ada anggota, setiap ada penerimaan mahasiswa baru, kemudian kita buka stand pendaftaran. Nah, di situ antusiasme sangat kelihatan. Untuk pendaftar itu dari awal tahun 2024 ini saja mencapai 120-an.
Nah, namun yang aktif sampai akhir-akhir ini sekitar 80-an itulah. Cukup 80-an. Iya, Oke. masih banyak. Ya, Kang Warto bisa nggak jelasin ini Gebiar Budaya 2024 Suara Serawung Lestari? Maksudnya apa? Oke, Gebiar Budaya 2024 kita Ya. memang saat ini ngambil tema suara, serawung, Ya. dan Lestari. Ya, suara itu adalah kita melestarikan kebudayaan dalam bentuk suara, ya, yaitu karawitan yang di sana memiliki berbagai macam alunan, berbagai macam alat musik dengan karakteristik masing-masing. Itu yang perlu kita pelajari, perlu kita lestarikan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah serawung. Ini adalah sebagai media untuk kita serawung itu artinya adalah bergaul. Nah, membangun jaringan, membangun Interaksi berarti ya? relasi, berinteraksi. Oke. Serawung itu berinteraksi, Ya. itu berdiskusi dan seterusnya. Nah, maka serawung ini kita bisa berinteraksi dengan Mahat Indramayu, Al-Zaitun. Al-Zaitun Ya. Indramayu. Ya. Kita juga berinteraksi dengan sanggar-sanggar yang ada di lingkungan Banyumas Raya ini. Nah, ini adalah sebagai media komunitas gitu ya, yang penyuka seni yang kemudian sama-sama memiliki spirit untuk melestarikan budaya Jawa seperti itu. Dan kemudian untuk lestari, inilah tujuan kita untuk kemudian bagaimana supaya warisan leluhur yang adiluhung ini, yang luar biasa ini bisa tetap lestari sampai masa depan. Oke. Seperti itu. Sebagai media seni ya, media seni untuk berdakwah. Dan tadi ada dari Sekar Mas atau Seni Karawitan Mahat Al-Zaitun. Masih muda-muda. Iya. Masih belia, usia MTS Belasan. sampai dengan Madrasah Aliyah. Iya. Kang Warto melihatnya seperti apa Oke. Sekar Mas itu? Ya, saya lihat sangat. Yang pertama itu saya excited sekali gitu ya, luar biasa antusiasme dari anak-anak muda, malah remaja gitu ya, remaja awal yang di sana itu juga punya semangat yang ternyata kita tidak sendiri. Ya, kita tidak sendiri ketika kita di sini merasa waduh ya se-UIN ya kita memang sendiri, tapi kemudian kita bangun jaringan ya dengan berbagai lembaga, dengan berbagai sekolah. Nah, ini menjadi modal bagi kita, dan anak-anak inilah yang nanti akan menjadi penerus untuk kemudian melestarikan budaya kita. Seperti itu. Di tangan mereka lah ya anak-anak Al-Zaitun ini nanti yang bisa kesenian ini tetap berlanjut seperti itu. Ya. Terakhir, kalau tadi ngelihat Sekar Mas Al-Zaitun, Seni Karawitan Mahat Al-Zaitun, 3 kata dong untuk Sekar Mas. 1, Sekar Mas, excited, 2. luar biasa. Ayo lestarikan bersama. Oke. Ya, terima kasih Kang Oke, Warto sama-sama. atas wawancaranya dan acaranya yang sangat-sangat luar biasa ini ya, biasa. Terima sehingga kasih, Lokius terima TV kasih. berkenan untuk meliput Oke. Festival Ya. Karawitan Gebiar Budaya 2024 Suara Serawung Lestari. Sekaligus saya menutup liputan ini, Loggers ya, sekaligus saya ingin menyampaikan kepada Loggers semuanya bahwa seni itu tradisional dan kontemporer. Artinya, ketika memang kita memiliki jiwa seni yang tinggi, karawitan, gamelan, musik pop, keroncong, dan lain-lain akan menjadi vehicle atau kendaraan untuk interaksi kita kepada siapapun di dunia ini. Assalamualaikum, merdeka! Merdeka.